Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Aji Santoso, Aulia Solihin, dan Tony Sofian Prasetyo ingin berpresentasi tentang prinsip-prinsip metodologi. Selanjutnya ada pengertian metodologi. Metodologi merupakan hal yang mengkaji perihal urutan langkah-langkah yang menempuh supaya pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah. Metodologi bisa diartikan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode dan berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos. Metodos berarti penelitian, metode ilmiah, hipotesis atau uraian ilmiah. Unsur-unsur metodologi menurut Anton Becker dan Ahmad Zubair dalam buku Metodologi Penelitian Filsafat 1994, yaitu interpretasi, artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi tidak bersifat subjektif, melainkan harus bertumbuh pada evidensi objektif untuk mencapai kebenaran yang otentik. Induksi dan dedukasi dikatakan oleh Berling bahwa setiap ilmu terdapat penggunaan metode induksi dan deduksi menurut pengertian siklus empiris. Koherensi intern, yaitu usaha untuk memahami secara benar guna memperoleh hakikat dengan menunjukkan semua unsur struktural dilihat dalam suatu struktur yang konsisten. Holistis, yaitu tinjauan secara lebih dalam untuk mencapai kebenaran secara utuh, di mana objek dilihat dari interaksi dengan seluruh kenyataannya. Kesinambungan historis, jika ditinjau dari perkembangannya, manusia itu adalah makhluk historis. Manusia disebut demikian karena ia berkembang dalam pengalaman dan pikiran. Metodologi selanjutnya ada idealisasi, komparasi, heuristika, analogikal, dan deskripsi. Idealisasi merupakan proses untuk membuat ideal, artinya upaya dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang ideal atau sempurna. Komparasi adalah usaha memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Komparasi dapat diadakan dengan objek lain yang sangat dekat dan serupa dengan objek utama. Heuristika adalah metode untuk menemukan jalan baru secara ilmiah untuk memecahkan masalah. Heuristika benar-benar dapat mengatur terjadinya pembaharuan ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat memberikan kaidah yang mengacu. Analogikal adalah filsafat meneliti arti, nilai, dan maksud yang diekspresikan dalam fakta dan data. Dengan demikian, akan dilihat analogi antara situasi atau kasus yang lebih terbatas dengan yang lebih luas. Deskripsi. Seluruh hasil penelitian harus dapat dideskripsikan. Data yang dideskripsikan memungkinkan dapat dipahami secara mantap. Selanjutnya ada beberapa pandangan tentang prinsip metodologi. Yang pertama, ada dari René Descartes. René Descartes mengusulkan suatu metode umum memiliki kebenaran yang pasti. Dalam karyanya, Termasyur Discourse on Method. Risalah tentang metode diajukan 6 bagian penting. Pertama ada membicarakan masalah ilmu-ilmu yang diawali dengan menyebutkan akal sehat yang ada pada umumnya dimiliki semua orang. Yang kedua, menjelaskan kaidah-kaidah pokok dengan metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. Yang ketiga, menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan. Yang keempat, menegaskan pengabdian kepada kebenaran yang seringkali terkecoh oleh indera. Yang kelima, menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia yaitu res cogitans dan res extensa. Keenam, ada dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan spekulatif dan pengetahuan praktis. Yang kedua, Alfred Julius Ayer. Ajaran terpenting dari Alfred Julius Ayer yang terkait dengan masalah metodologi dalam prinsip verifikasi. Ayer termasuk salah satu penganut positivisme logika yang muncul setelah Moritz Schlick. Positivisme logik berprinsip sesuatu yang tidak dapat diukur itu tidak mempunyai makna. Dengan demikian, makna sebuah proposisi tergantung apakah kita dapat melakukan verifikasi terhadap proposisi yang bersangkutan. Yang ketiga, Karl Raimund Popper.
paper seorang filsuf kontemporer yang melihat kelemahan dalam prinsip verifikasi berupa sifat pembenaran, justification, terhadap teori yang telah ada. Paper mengajukan beberapa prinsip sebagai berikut. Paper menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi oleh kaum positivistik. Cara kerja metode induksi yang secara sistematis dimulai dari pengamatan, observasi secara teliti, gejala yang sedang diselidiki. Yang keempat, Michael Polanyi. Menurut Michael Polanyi, pengembangan ilmu pengetahuan menuntut kehidupan kreatif masyarakat ilmiah yang pada gilirannya didasarkan pada kepercayaan akan kemungkinan terungkapnya kebenaran-kebenaran yang hingga kini masih tersembunyi. Tugas filsafat terutama adalah membedah penyakit-penyakit pikiran yang hanya dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mendasar terhadap setiap pandangan yang mendasari masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.